Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa imamina wa qudwatina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena lisan orang beriman selalu pandai bersyukur. Apapun keadaannya, bahkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita syukur, mengucap hamdalah yang itu identik dengan syukur, tidak hanya pada saat mendapatkan nikmat. Bahkan saat mendapatkan musibah, Nabi pun mengajari kalimat alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di semua keadaan saya. Apapun keadaan hari ini, kita masih jauh lebih baik daripada keadaan banyak orang yang lain. Maka kita syukuri apapun keadaan kita hari ini. Karenanya hidup orang beriman selalu dipenuhi dengan syukur, dan itulah mengapa orang beriman jauh dari keluh kesah. Dan itu adalah merupakan ciri umum manusia yang sudah diterapi oleh Allah sehingga menjadi manusia yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga terhatur pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana meraih kehidupan yang hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Yang mengajarkan kepada kita semuanya tentang kehidupan yang berperadaban tinggi. Islam ini agama yang berperadaban sangat tinggi. Ini adalah peradaban ilmu. Semua hal yang ada dibangun di atas ilmu, yang menyebabkan muslimin hari ini tidak lagi mengendalikan peradaban, dikarenakan muslimin melanggar ayat pertama yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh Allah membaca, tapi tingkat baca kita sangat amat menyedihkan. Saudaraku Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam hormat saya untuk seluruh pengabdi di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Nama ini saya kalau membacanya selalu penuh getar karena ada kata wakafnya. Yayasan banyak, Pak. Yayasan jumlahnya saya nggak tahu saking banyaknya di Indonesia ini. Tapi yang mencantumkan nama Yayasan Badan Wakaf, saya belum tahu ada berapa banyak. Termasuk Sultan Agung yang dengan sangat berani menempelkan kata wakaf yang itu merupakan sumber pendanaan terbesar di peradaban Islam. Yang andai Sultan Agung berkonsisten dan komitmen dengan kata wakaf itu, maka mestinya Yayasan Sultan Agung ini menjadi sumber dana terbesar di negeri ini. Jadi besok-besok kalau negara perlu dana, tinggal telepon Habib Hasan. Presiden anggarannya kurang, nggak usah ngutang, telepon ke YBWSA. Tinggal telepon Pak Ketua Pembina, Pak Ketua Pengawas, Bapak Ketua Umum, Bapak Direktur, semua ada duit nganggur apa enggak? Itu Pak. Karena memang begitu dulu aslinya. Ada satu disertasi S3 menarik sekali ditulis di Mesir. Judulnya tentang
al-awqaf was siyasah atau siyasah wal awqaf, tentang wakaf dan politik di Mesir. Luar biasa ditulisnya. Bagaimana dahulu ketika peran-peran wakaf itu sangat besar, itu justru negara kerjanya ringan. Tapi ketika negara ingin mengambil alih semua pekerjaan masyarakat, akhirnya negaranya tidak kuat, musliminnya melemah dari sisi kecintaan mereka dalam mendanai negara. Itu luar biasa disertasi itu, dan di situ dibuat menjadi beberapa fase di Mesir. Yang kita lihat hari ini itu adalah masa sangat lemahnya muslimin di bidang wakaf, karena dulu muslimin itu mendanai sendiri kehidupannya, yang otomatis meringankan kerja negara. Makanya dahulu tidak ada Kementerian Pendidikan, Pak. Gak ada Kementerian Pendidikan, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Gak ada Kementerian Pendidikan. Kenapa? Muslimin itu dengan wakaf, baik wakaf fasilitas ataupun wakaf produktif, itu mengurus sendiri kehidupan pendidikannya. Bahkan kurikulum pendidikan terjaga sampai detik sekarang saya duduk di tempat duduk ini, masih ada lembaga-lembaga pendidikan yang tidak bisa diubah kurikulumnya karena dicantumkan di dalam syarat akad wakaf. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini, tidak penguasa, tidak negara, tidak siapapun yang bisa mengubahnya. Itu hebatnya Islam. Karena itu salam hormat saya untuk siapapun pendiri, semoga Allah merahmati para pendiri yayasan ini yang dengan sangat berani mencantumkan, saya tidak tahu kenapa dulu para pendiri mencantumkan kata wakaf, tetapi jelas ada visi, ada misi yang dititipkan kepada kita para pelanjutnya. Lanjutkan ini, karena ini bagian dari cara membangun generasi khairul ummah. Ini kita mulai dari kata nama YBWSA, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Salam hormat saya juga untuk seluruh para sesepuh kita. Seperti Habib Hasan tadi sampaikan, saya itu lagi nyetir, Pak, di telepon Habib Hasan. Lagi nyetir, samping saya ada istri saya bilang, tumben-tumben Habib Hasan telepon saya. Ini kayaknya kalau telepon ada sesuatu ini. Modelnya kalau Habib Hasan telepon nggak bisa ditolak, itu masalahnya. Saya nggak angkat, nggak sopan, ya kan? Akhirnya saya angkat, betul saja. Beliau paksa, saya bilang saya mau umroh, Bib. Saya ini umroh, besok harusnya berangkat. Cuma nggak tahu nih, mungkin barokah Habib Hasan nih, ditunda Bib. Jadi sehari lagi, jadi hari Kamis. Jadi hari Kamis saya insya Allah berangkatnya. Ini juga mampir dulu ke Turki, Pak, untuk menyambangi kembali tempat-tempat yang masih menyajikan sejarah peradaban dalam Islam. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah, ini kali kedua saya duduk dan merasa mendapatkan penghormatan dari seluruh pengurus, seluruh direktur, seluruh sesepuh, dan seluruh pengabdi YBWSA. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dirahmati Allah SWT, ini judulnya agak beda ini, yang disampaikan pembawa acara sama surat yang masuk ke saya. Tapi bedanya dikit. Dikit tapi nggak banyak, tapi ya banyak juga ini isinya. Kalau di surat itu bunyinya tentang Sultan Agung. Jadi tentang Sultan Agung dalam sejarah Indonesia, titik duanya adalah inspirasi membangun generasi khairul ummah. Nah, seperti yang disampaikan barusan. Tapi apapun, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini luar biasa. Lagi-lagi juga penamaan Sultan Agung. Ini juga luar biasa. Saya tidak tahu, Masya Allah, dulu para pendiri betapa Allah berikan taufik. Orang itu kalau diberikan taufik, Bapak Ibu, seperti itu. Bahkan masalah kata yang terucap, huruf yang tersusun, kalau mendapatkan taufik, itu tidak sembarang. Karena kita tahu dalam Islam bahwa penamaan itu sesuatu yang tidak biasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu ada banyak sahabatnya itu yang namanya diganti. Bahkan ada dua nama istri Nabi, dua-duanya diganti oleh Nabi. Harus diganti. Mengapa? Karena kaidah yang disampaikan oleh Barat, apalah arti sebuah nama, itu salah. Itu salah.
dalam Islam sangatlah berarti sebuah nama. Makanya Nabi sampai harus mengubah nama. Bahkan Nabi tidak memberi pekerjaan kepada orang yang namanya mengandung unsur pesimistis. Itu Nabi tidak serahkan. Saya rasa belum ada kantor-kantor, perusahaan-perusahaan, tempat-tempat pekerjaan yang cara merekrut karyawan yang lihat namanya. Kayaknya nggak tahu, Habib Hasan mau buat program di Sultan Agung, saya tidak tahu. Nabi itu Pak, tidak menyerahkan pekerjaan. Nabi tanya, kamu siapa namanya? Ketika namanya artinya negatif, kata Nabi, enggak, bukan kamu yang mengerjakan pekerjaan ini. Kamu siapa namanya? Namanya juga negatif, bukan kamu. Begitu ada, kamu siapa namanya? Dia katakan, nama saya Ya'ish. Ya'ish dalam bahasa Arab artinya orang yang hidup. Kata Nabi, kamu yang bekerja, kamu yang kerja. Itu makna optimis. Dan Nabi SAW, karena Nabi SAW yu'jibuhul fa'l. Nabi itu orang yang sangat optimis selalu hidupnya. Jadi Bapak Ibu, penaman Sultan Agung juga sebuah taufik. Saya bukan ahli sejarah Indonesia, tapi saya berguru kepada beberapa ahli sejarah Indonesia. Saya katakan saya tidak ahli karena saya tidak membaca langsung literatur utama. Kalau literatur utama saya harus membaca transkrip kunonya, saya harus membaca literatur utama, baru mungkin orang menjadi ahli. Karena saya tidak baca itu, saya hanya belajar dari beliau, maka saya bukan ahlinya. Cuma sekedar saya membaca, saya mendengarkan kajian yang disampaikan oleh para ahli, bahwa Sultan Agung punya nilai-nilai yang mendasar, yang luar biasa, yang mau saya sampaikan hari ini, sesuai dengan tema membangun generasi khairul ummah. Kita tahu ayat, dengan kita mulai ayat yang Allah sampaikan, kuntum khairul ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian ini adalah umat terbaik yang dihadirkan untuk manusia. Jadi sehingga seorang ulama hari ini mengatakan, umat Islam itu sebenarnya hari ini itu masih ada, tapi belum menjadi saksi peradaban. Ada, umatnya masih ada, jumlah kita masih miliaran di muka bumi, tapi belum hadir di peradaban hari ini. Untuk itulah maka Allah sudah sampaikan sesungguhnya harusnya kita menjadi umat yang terbaik. Tentu dengan syarat amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman pada Allah. 3 kalimat yang hambar di telinga kita. Amar ma'ruf hambar, nahi mungkar hambar, campur menakutkan dikit. Iman pada Allah lebih hambar lagi. Sayang sekali, sangat amat disayangkan. 3 kata inilah yang menjadi syarat utama kita menjadi khairul ummah. Dan demi Allah, umat terdahulu muslimin memiliki kekuatan di peradaban, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, dan seterusnya, itu karena mereka punya 3-tiganya. Kalau hari ini kita bukan khairul ummah, itu artinya tidak memegang 3-tiganya. Kalau kita rasa kita sudah melakukannya, rasanya kita sudah amar ma'ruf, rasanya kita sudah nahi mungkar, rasanya kita sudah beriman, nampaknya harus ada definisi yang dikoreksi ulang. Supaya kita tidak menyalahi itu, karena kita merasa kita melakukan, mengapa kita seperti hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebatas saya tahu tentang Sultan Agung, menurut saya punya nilai-nilai agung yang luar biasa. Kita tahu bahwa Sultan Agung itu Raja Jawa yang paling besar. Dengan kerajaan Islam Mataram, itu seluruh pulau Jawa ini dikuasai kecuali minus hanya Batavia, Jakarta. Nanti masuk sebagian ke arah Banten. Di Jakarta itu sudah coba diupayakan untuk diambil alih oleh Sultan Agung dari kekuasaan Belanda, tapi gagal. Bahkan banyak korban dari pasukan Sultan Agung. Tapi ini membentang dari Jawa Barat sampai ke ujung Jawa Timur, itu Sultan Agung yang memegang sebagai raja terbesar di Pulau Jawa ini. Karena itulah maka dia pasti menjadi inspirasi. Karena yang menarik adalah bahwa Sultan Agung ini, sesuai dengan nama di lembaga besar ini, Sultan Agung ini membawa Islam dalam kehidupannya, di dalam kepemimpinannya, luar biasa. Tapi ini ada keren sekali. Yang luar biasa, sebelum saya sampaikan poin-poinnya juga,
Ada satu poin penting, Pak. Sultan Agung itu dilantik jadi raja, jadi sultan umur 20 tahun, Pak. Saya sudah teriak-teriak jauh-jauh hari. Karena di dalam sejarah Islam ini, kita itu harus, kalau betul pendidikan kita akan irit usia kita. 20 tahun tuh jadi sultan, itu bukan satu-satunya, bukan Sultan Agung. Sejak zaman awal Islam, sampai Sultan Agung, bahkan sampai belakangan, para founding fathers kita bukan orang tua-tua, Pak. Founding fathers negeri ini waktu mendirikan bukan orang tua-tua. Kita harus pahami itu. Anak-anak muda. Saya sering sampaikan itu. Karenanya saya, Bapak Ibu, saya sangat bahagia kalau kumpul sama anak muda. Mohon maaf, bukan tidak bahagia kumpul sama orang tua, jelas sangat bahagia. Kalau kumpul sama orang tua jelas, Pak, saya akan minta nasihat, saya akan minta doa, saya akan minta ridho dan barokahnya. Tapi kalau kumpul sama anak muda, nah itu, Pak. Anak muda itu saya ucek-ucek, Pak. Saya ucek-ucek, saya pukuli, ayo jalan, lari, bawa lari peradaban ini. Dipanggul, yang kuat pundakmu nak, yang kokoh punggungmu. Umat ini sudah sakit, lelah, bahkan sudah ada yang tidak sadarkan diri. Sementara kita melihat bagaimana penyakit di generasi muda hari ini. Coba Bapak Ibu perhatikan, bukan sebuah kebetulan. Ada satu kata yang hari ini terkenal di kalangan anak muda. Dikit-dikit anak muda bilang, saya perlu healing. Healing, dan healing. Kita semua tahu arti healing. Bapak dokter yang paling paham. Jadi semua sadar mereka lagi sakit, Pak. Anak-anak muda sadar mereka sakit. Padahal simpel sekali. Simpel sekali, terlalu receh, terlalu remeh, terlalu lemah, dan terlalu ringkih. Mereka itu, beda dengan sesepuh-sepuh kita yang pejuang-pejuang seperti ini sampai di usia seperti ini, itu kita meneladani banyak. Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi 20 tahun tuh Sultan Agung jadi pemimpin di baiat pertama jadi sultan itu umur 20 tahun. Dan sekali lagi itu bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya. Kalau kita pernah tahu, dinasti Bani Abbas ya, dinasti Bani Abbas ya, Bapak Ibu, yang berkuasa dari tahun 132 Hijriah sampai tahun 656 Hijriah, sepanjang kurang lebih 5 abad. Itu pemimpin terbesarnya, kita semua tahu namanya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu persis dibaiat jadi khalifah itu malam Jumat umur 20 tahun. 20 tahun juga umurnya. Di sepanjang Turki Utsmani yang juga berkuasa kurang lebih 6 abad lamanya, itu salah satu sultan yang sangat besar kita kenal namanya Muhammad Al-Fatih. Itu dibaiat jadi sultan umur 22 tahun. Jadi memang bukan barang baru kalau dididik dengan pendidikan Islam yang benar. Hari ini pendidikan kita memubazirkan usia gara-gara menggunakan kurikulum yang mubazir. Kita buang usia anak-anak kita gara-gara kita ikuti kurikulum yang mubazir. Umur 22 tahun belum ngapa-ngapain, Pak. Anggaplah 22 terlalu cepat dengan sistem yang ada zaman hari ini. Oke. Ambil kata 25 tahun. Hari ini kalau ada yang menikah umur 20 tahun kan masih merepotkan KUA, Pak. Apalagi nikah di bawah umur 20 tahun. Wah, itu ribet minta ampun. Karena harus izinnya pengadilan ada pengadilan atau enggak itu? Karena persyaratannya enggak masuk secara usia. Kita hari ini urusan nikah belum selesai, Pak. Terus kita mau bicara tentang generasi khairul ummah, tidak bisa, Pak. Generasi Islam itu tidak mungkin lepas dari tema berkeluarga. Karena justru keluarga itulah yang menjadi jaminan lahirnya para pemimpin yang hebat sesuai dengan doa dalam Al-Quran. Al-Furqan 74 yang kita semua hafal. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin, itu ternyata salah satu visi yang Allah titipkan di setiap keluarga muslim. Itu harusnya pendidikan kepemimpinan itu lahir di keluarga, Pak. Bukan di lembaga kepemimpinan, tapi di keluarga. Hari ini jangankan keluarga melahirkan pemimpin, Pak. Buru-buru melahirkan jiwa kepemimpinan, pemikiran kepemimpinan, sikap kepemimpinan. Jauh dari semua kata itu. Anak-anak yang lemah, anak-anak yang perlu healing tadi itu.
Menyedihkan. Karena itu mari kita seriusi. Apalagi kita tahu di Sultan Agung ini lembaga pendidikan besar sekali. Besar sekali, dari pendidikan kecil sampai pendidikan besarnya. Besar sekali. Dan ini kesempatan mahal. Sesungguhnya Allah berikan kesempatan sangat mahal. Kenapa tidak? Wong ini adalah yayasan badan wakaf. Kenapa tidak berani? Kita sudah membawa nama wakaf yang kita sematkan di yayasan ini. Mestinya kita berani untuk melakukan itu. Apakah memungkinkan kita ulangi? Kenapa tidak mungkin diulangi? Mengapa tidak mungkin diulangi? Semua yang terjadi di semesta ini itu sunatullah yang berulang. Kalau siang ya ada matahari, kalau malam matahari terbenam. Itu di tempat negeri kita. Kan begitu? Itu sunatullah gak pernah berubah di tempat ini dari zaman kapanpun. Sunatullah yang berulang. Kita manusia dari lahir bayi ujungnya tua, kemudian berakhir dengan meninggal. Itu sunatullah. Al-haq dan al-batil pertarungan. Allah berfirman wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu sunatullah, pertarungan antara hak dan batil yang ujungnya harusnya dimenangkan oleh al-haq ketika al-haq betul datang dan akan mengalahkan kebatilan. Itu sunatullah yang berulang. Jadi tidak mungkin tidak bisa diulangi. Jadi inspirasi awalnya memang itu, Pak. Kalau saja Sultan Agung memikirkan muda-muda lulusan Sultan Agung meneladani Sultan Agung betulan, luar biasa, Pak. Ini akan memberi sumbangsih untuk kebesaran Indonesia. Ya, luar biasa. Kalau bahasanya para pujangga gitu, Pak. Kenapa sih kita sibuk mengutuk malam? Mengapa kita tidak segera menyalakan lilin? Bahasa gitu, Pak. Kita maki-maki pejabat hari ini, kita maki-maki keadaan negara hari ini, kita bertarung di medsos nggak ada habisnya. Jadi kita sibuk memaki malam. Malam pasti gelap. Dan Imam Syafi'i sudah memberikan pesan luar biasa kepada kita. Wala tajza' li haditsatil layali fama li hawaditsid dunya baqa'u. Kata Imam Syafi'i, kalian jangan gelisah dengan peristiwa malam. Kenapa harus gelisah? Malam ya begitu. Ya gelap, ya nggak enak, ya apa ya memang malam. Tapi kata Imam Syafi'i, fama li hawaditsid dunya baqa'u. Tidak ada peristiwa di dunia ini yang abadi. Zolim, mau berapa lama dia akan berakhir. Karena itulah maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ini mestinya menjadi perenungan kalau Sultan Agung ingin meneladani namanya sendiri. Ini Pak, salah sendiri ngasih nama, ya kan? Karena nama luar biasa ini. Dan saya sering memberikan kritik, Pak, karena di lembaga saya masih lembaga baru dan kecil, itu juga nama orang, sehingga saya bilang konsistensi dan komitmen kita terhadap nama yang kita pinjam ini menarik, karena inilah sesungguhnya teladan yang mulia buat kita. Banyak lembaga-lembaga itu memberikan nama lembaganya dengan nama-nama tokoh sejarah Islam. Apapun itu memberikan namanya dengan nama tokoh sejarah Islam. Tapi sayangnya mereka, bahkan saya pernah beberapa kali dialog dengan lembaga-lembaga yang memberi nama dengan nama tokoh Islam itu, bahkan mereka tidak kenal siapa tokoh itu. Lalu saya bilang dulu ini siapa yang buat namanya, ya kan? Kok jangankan mau meneladani, jangan step bagaimana melahirkan orang seperti Sultan Agung umpamanya. Jadi kalau 20 tahun Sultan Agung jadi sultan, kenapa tidak YBW Sultan Agung juga melahirkan orang-orang besar di usia masih sangat belia. Ini pikiran PR besar pertama, Pak. Jadi memang saya kalau ngaji di mana-mana, Pak, ngasih PR. Mumpung saya dikasih mic, nggak sopan sebenarnya depan Habib Hasan, tapi mumpung kasih mic. Jadi mohon izin Habib dan para sesepuh semua. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, itu pelajaran pertama. Sultan Agung itu mimpin menarik, Pak. 32 tahun mimpinnya. 32 tahun. Jadi kalau di Indonesia kayak Pak Harto ya, Pak. 32 tahun. Sultan Agung 32 tahun mimpin, Pak. Masya Allah, anak muda 20 tahun sampai wafat mimpin. 32 tahun lamanya mimpin. Dan itu menjadi raja besar di Pulau Jawa ini. Dan yang menarik adalah karena Islam yang dibawa. Karena Islam yang dibawa itu. Nah, nilai-nilai ini yang ingin saya sampaikan beberapa hal karena ini betul-betul luar biasa. Bapak Ibu dirahmati Allah, sosok seorang Sultan Agung yang saya ketahui
itu memang beliau adalah sosok pemimpin yang lengkap, Pak. Nah ini, kelengkapan diri sebagai seorang muslim memiliki syakhsiyah Islamiyah. Kalau di dalam orang sufi bahasanya insan kamil atau bahasa syakhsiyah Islamiyah. Itu sebenarnya harusnya kita ini mendidik generasi ini, Pak, itu semestinya punya karakter yang lengkap. Bukan cuma kuat, lengkap. Karena Sultan Agung itu, Bapak Ibu, itu seorang ilmuwan besar. Ilmuwan. Dan tidak ada generasi khairul ummah tanpa ilmu, kan tidak mungkin ada. Tadi sudah saya sampaikan di depan, lawang ayat pertama saja, Iqra. Iqra itu ya baca. Saya tidak tahu berapa kekuatannya para pelajar dan mahasiswa yang ada di Sultan Agung, kekuatan membacanya. Kalau ada dibuat penelitiannya atau surveinya menarik, Pak, untuk dibuatkan program. Kenapa? Tidak ada. Peradaban Islam itu tidak hadir tanpa baca, Pak. Gak usah berpikir yang tinggi-tinggi, wong Anda baca aja malas. Kalau Anda baca malas, sekarang bayangkan, Pak dosen baru baca buku kalau ada tugas. Atau baca buku kalau mau nulis di jurnal. Baru baca buku kalau punya tugas nulis atau meneliti. Baca kalau lagi bimbing tok. Itu bukan membaca, Pak. Membaca yang sesungguhnya bukan itu. Karena kita perlu bacaan yang begitu. Silahkan baca, Pak. Ada beberapa buku yang ditulis bagaimana dahulu dalam sejarah Islam kekuatan bacanya muslimin. Karenanya muslimin melahirkan buku-buku terbesar yang tidak ada yang bisa menandingi agama atau bangsa manapun. Yang ditinggalkan sampai hari ini perpustakaannya. Yang dibakar, Pak, perpustakaan Islam yang dibakar. Pertama yang dihanyutkan besar di Baghdad. Kalau memahami kata Baghdad di abad dinasti Bani Abbas, ya, itu harus dibayangkannya bukan Baghdad hari ini, tapi Baghdad adalah kota nomor 1 peradabannya di muka bumi saat itu. Itu Baghdad. Perpustakaan besarnya habis. Kita tahu dalam sejarah dihancurkan oleh Mongol. Habis. Pembakaran buku oleh Mongol terjadi di berbagai negara, bukan hanya di Baghdad. Dan makanya dulu waktu saya sekolah, Pak, itu seringkali kalau kita mengkaji nama-nama buku, disebutkan nama bukunya, penulisnya siapa, ditulisi mafqud. Buku penulisnya mafqud. Buku penulisnya mafqud. Mafqud itu hilang. Tapi bukunya ada, dan itu disebut-sebut dalam literatur, tapi si bukunya nggak ada. Dan biasanya akan diduga bahwa ini termasuk yang dibakar atau dihanyutkan di sungai Tigris. Itu segitu besarnya muslimin, tapi buku yang tersisa mampu membangkitkan Eropa seperti hari ini. Apa nggak hebat muslimin, Pak? Itu semua bermula dari baca, Pak. Kalau sudah baca baru kita al-qalam. Karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra diulang kata 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Baca itu sampai diulang 2 kali, Pak. Pengulangan itu dalam bahasa Arab salah satu maknanya pasti penguatan. Tapi di sini bukan hanya penguatan, karena ada kata setelahnya yang menunjukkan dia bukan hanya penguatan. Baru setelah 2 kali pengulangan kata Iqra, baca, baru kemudian alladzi 'allama bil qalam, baru bicara pena. Baru kita bisa nulis. Makanya kualitas tulisan kita hari ini payah, lemah, dikarenakan payah pula membaca kita. Maka ini menarik, kalau kita membangun generasi khairul ummah dari sini. Sultan Agung itu ilmuwan besar, Pak. Kita tahulah salah satu karya besar Sultan Agung, kalau kita sampai sekarang masih lihat itu kalender itu, Pak, ya kan? Kalender yang kita punya itu yang di Jawa sini terutama itu gabungan antara kalender Hijriyah digabung dengan kalender Saka. Kalender Saka, kalender Jawa. Dan kalender Jawa itu saya pernah dengarkan seorang ahli sejarah rahimahullah mengatakan bahwa kalender Jawa itu, Pak, punya akurasi yang lebih hebat dibandingkan kalender Masehi. Jauh sekali, ribuan tahun lebih akurat. Karena di dalam kalender Jawa itu tidak hanya membicarakan tentang masalah hari, tanggal, bulan, tahun, tapi bicara tentang banyak hal yang sampai sekarang ternyata saya juga pernah
berdialog dengan orang sepuh yang masih memegang tanggalan itu ternyata masih akurat sekali untuk mengukur musim. Para petani, para nelayan, segala macam itu menggunakan kalender Jawa. Kita tahu para sesepuh kita pasti paham tentang bagaimana mengukur musim. Jadi kalender Jawa itu sampai tahu ini musimnya apa, bahayanya di mana, potensinya di mana, dan seterusnya itu dibaca. Jadi luar biasa. Sultan Agung menggabungkan itu, Pak. Menggabungkan antara kalender Jawa, kalender Saka, digabungkan dengan kalender Islam, yaitu kalender Hijriyah. Masalahnya adalah ini dua kalender yang berbeda, Pak. Karena Hijriyah itu kalender yang dipakai oleh muslimin, Hijriyah itu Qamariyah. Dan kalender Jawa, Saka itu kalendernya Syamsiyah. Jadi yang ini berdasarkan bulan, yang ini berdasarkan matahari. Itu digabung oleh Sultan Agung. Hari ini, Pak, nih ditulis tanggalnya tuh. Terpisah. 16 Syawal ini Hijriyah. 17 Mei ini Masehi. Sultan Agung menggabungkannya. Bukan sembarang orang Sultan Agung. Masya Allah, ilmu besar. Ilmu besar. Itu artinya beliau paham betul tentang ilmu itu, dan betapa pentingnya itu dia paham betul. Dari Hijriyah diambil apanya, dari kalender Jawa diambil apanya. Karena Bapak Ibu dirahmati Allah, kelebihan Sultan Agung memang dia mampu ini sulit ini. Nanti saya tunjukkan sulitnya di mana, dan itu banyak yang terjeblos dan gagal hari ini. Menggabungkan antara agama dan budaya. Ini isu yang hari ini nggak enak dilihat dibacanya. Pertarungannya juga tidak menarik. Sultan Agung orang cerdas luar biasa yang mampu menggabungkan antara agama dan budaya. Luar biasa. Karena dia Raja Jawa ini, Pulau Jawa ini, maka sangat kental Jawanya. Sangat kental Jawanya. Tapi karena dia seorang Muslim dan dia masukkan Islam di dalam kehidupan dan kepemimpinannya, maka di sana sangat kental keislamannya. Nilai dalamnya, nilai-nilainya adalah keislaman. Bapak Ibu dirahmati Allah, kehebatannya, lihat, menggabungkan antara budaya dan agama. Hari ini isunya nggak menarik sama sekali. Yang bicara agama, asal melihat budaya langsung dibilang bahwa budaya ini tidak Islami. Ini bukan Islam. Budaya itu bukan agama. Bla 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 dan seterusnya, sehingga setiap ketemu budaya langsung dibuang. Di satu sisi, orang-orang yang menyuarakan agar kita melestarikan budaya nenek moyang, itu bahkan mereka dengan sangat enteng dan gampangnya melakukan kemusyrikan. Padahal jelas ayatnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mungkin mengampuni sama sekali dosa kemusyrikan itu. Sepanjang dia belum tobat di dunia, mati dia belum tobat, Allah tidak mungkin mengampuninya. Kalau dosa yang lain selain kemusyrikan, mungkin Allah ampuni. Tapi kemusyrikan tidak. Kemusyrikan ini berat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, ketika menafsirkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dal ladzi amilu, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan ulah tangan manusia, agar mereka merasakan sebagian dari ulah mereka itu. Imam Ibnu Katsir mencantumkan begitu banyak pendapat ulama yang dimaksud kerusakan itu apa saja. Ada tentang penyakit, kematian, harga-harga yang naik, perampokan, perompakan, itu dicantumkan pendapat para ulama. Kemudian di ujung nanti Imam Ibnu Katsir mengatakan, dan semua kerusakan ini penyebab terbesarnya adalah kemusyrikan. Bayangkan apa hubungannya antara ekonomi yang merosot dengan kemusyrikan. Susah nyambungnya kan? Susah nyambungnya, Pak. Apa hubungannya antara penyakit-penyakit yang tidak bisa diobati dengan kemusyrikan yang merebak di masyarakat? Imam Ibnu Katsir memastikan bahwa semua kerusakan di daratan dan lautan itu penyebab utama adalah kemusyrikan. Yang bisa mengurai hanya ilmuwan Islam. Dalam seperti ini. Maka dari itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, disinilah kemudian
akhirnya hari ini pertarungannya tidak menarik. Mereka yang membawa agama memerangi budaya, mereka yang membawa budaya kemudian mengabaikan tentang larangan-larangan agama. Karena itulah ini di sini hebatnya Sultan Agung itu. Kalau penanggalan tadi itu hanya salah satu aktivitasnya. Ada sangat banyak karya yang itu menggabungkan keduanya. Saya berikan satu sedikit kaidah Bapak Ibu dirahmati Allah. Bayangkan para ustadz, para ulama di sini paham betul. Di dalam ilmu qawaid fiqhiyah, ada ilmu namanya ilmu qawaid fiqhiyah. Itu dipelajari kaidah-kaidah. Sebagian ulama mengatakan qawaid fiqhiyah itu ada 5 kaidah besar. 5 kaidah besar. Yang di bawah satu kaidah besar itu ada banyak turunan kaidah. Di satu turunan kaidah ada pengecualian. Di pengecualian kadang muncul pengecualian berikutnya. Jadi pengecualian dari pengecualian. Dari kaidah turun dari kaidah besar. Itu ilmu kaidah. Itu dibuat ulama sebenarnya untuk memutuskan dalam ilmu fikih. Tetapi fikih itu kan kehidupan. Sehingga kaidah ini manfaat buat kehidupan kita. Bukan cuma untuk fikih. 5 Bapak Ibu, 5 kaidah besarnya ini yang menarik adalah salah satu dari kaidahnya berbunyi al-adah muhakkamah, bahwa adat itu adat, kebiasaan di masyarakat itu bisa menjadi pertimbangan untuk memutuskan hukum dalam fikih. Lihat itu. Artinya dari 5 kaidah utama, kaidah besar dalam qawaid fiqhiyah itu, adat itu masuk, Pak. Jadi bagaimana ceritanya mereka-mereka yang membawa nama agama kemudian mengabaikan ini? Ini 1 dari 5. Kalau kita pukul rata, 1/5 dari qawaid fiqhiyah adalah al-adah muhakkamah. Bidat tentang budaya, tentang adat, kebiasaan masyarakat, itu bisa menjadi pertimbangan hukum. Apa contohnya? Banyak contohnya. Karena ketika disampaikan di dalam syariat, dalam fikih, hukumnya begini, tapi detailnya ada yang diserahkan, coba tanyakan ke masyarakatmu, kalau hal ini itu apa memahaminya. Maka itu akan menjadi pertimbangan hukum. Tentu sepanjang tidak melanggar teks nas yang sharih, nas yang jelas, tidak ada yang dilanggar, dan tidak boleh melanggar teks yang jelas dari Quran dan Sunnah. Artinya bahwa Islam memberi ruang yang begitu besar sekali ruangnya, Pak, untuk hal itu. Tiba-tiba makanya, Pak, saya ini oleh ayah saya, Allah yarham rahmatan wasi'ah, dari kecil tuh suka, nggak tahu kenapa beliau dulu itu suka ini, Bib, suka ngajak saya nonton wayang. Qadarullah saya itu ngerti wayang, Bib. Qadarullah begitu saya kuliah, saya dikasih buku oleh seorang jamaah saya. Buku itu diterbitkan tahun 1975 oleh Kementerian Agama tentang filosofi wayang. Itu subhanallah. Jadi apa yang saya dengar dari ayahanda saya sebagai nilai wayang, ini sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu yang tidak berasal dari Jawa, karena Sultan Agung itu Jawa. Jadi nanti kapan-kapan kalau saya bicara tentang para pemimpin di Sumatera atau di Kalimantan, nanti kita bicara itu. Tapi hari ini tema tentang Sultan Agung sebagai sebuah inspirasi. Itu luar biasa. Itu nilai yang tidak sederhana. Itu kan perlu kecakapan yang tidak sederhana jadi dalang itu ya. Sulitnya minta ampun, saya nggak kebayang nih. Itu punya kecerdasan yang nggak biasa. Dan nilainya luar biasa. Hanya memang nanti karena Jawa ini dikenal sangat simbolik, filosofis. Jadi filosofis, simbolis. Akhirnya banyak sekali simbol-simbol yang dimunculkan. Dan simbol filosofis, simbolis itu, Islam punya nilai itu. Islam itu memandang sesuatu tidak hanya zahir, tapi nilai di balik sesuatu yang zahir itu luar biasa. Bapak Ibu, hari ini ada satu jurusan baru
baru tumbuh. Kalau ilmunya udah sejak zaman generasi awal Islam, cuma menjadi sebuah jurusan di kampus-kampus besar di Timur Tengah dan Afrika itu belum lama. Ya artinya baru mulai membesar, dan di Indonesia pun yang saya tahu belum banyak yang ahli. Itu namanya ilmu maqasid. Maqasid itu maksud. Maqasid jamak dari maksud. Jadi maksud, memandang sebuah maksud dari sesuatu. Umpamanya ada sebuah hukum. Ada sebuah hukum dalam fikih, atau ada sebuah hukum dalam akidah, dan seterusnya dipandang di maqasidnya. Bahkan saya punya teman S3 ilmu maqasid ini, kuliahnya di Maroko, itu luar biasa. Saya tanya, apa judul disertasi antum Ustaz? Judulnya luar biasa. Maqasid, ilmu maqasid untuk merancang masa depan. Itu judul disertasi S3-nya, Pak. Luar biasa. Dan ini, Ibu dirahmati Allah, itu artinya memang filosofis. Islam itu sangat filosofis. Makanya Profesor Dr. Abdul Karim Bakar, ini seorang pemikir pendidikan yang luar biasa. Profesor Dr. Abdul Karim Bakar punya banyak buku pendidikan. Kalau Bapak Ibu baca, di salah satu bukunya, beliau punya buku, salah satunya Haulat Tarbiyah wa Ta'lim. Beliau mengatakan, peradaban Islam itu beda dengan peradaban hari ini, bahwa peradaban hari ini fokusnya pada kaifa. Peradaban Islam fokus sebelum kaifa, fokus pada limadha. Ini luar biasa. Kaifa itu artinya bagaimana. Makanya Bapak Ibu perhatikan hari ini semua ilmu how to, semua how to. Bahkan orang meneliti limadha yang artinya adalah mengapa, sebenarnya hanya untuk mendapatkan how to. Dalam Islam tidak. Dalam peradaban Islam, ilmu mengapa, umpamanya kita duduk hari ini di sini, mengapa kita di sini? Di Sultan Agung, ngapa kita di Sultan Agung? Bukan tentang bagaimana. Kalau kita berkomunikasi, kita banyak komunikasi dengan HP kita. Pertanyaannya, mengapa manusia harus menciptakan alat komunikasi ini? Itu mengapa. Bukan bagaimana caranya membuat komunikasi lebih cepat. Bukan hanya bagaimana. Karena itulah muslimin itu membangun dua-duanya. Tapi muslimin sangat besar di limadha, mengapa. Dan mengapa itu adalah filosofis. Dan itu sangat kuat di Jawa. Di beberapa budaya di masyarakat di Indonesia ada yang tidak simbolis. Kalau di Jawa sangat simbolis. Maka orang Jawa itu gambar pohon, pakaian, senjata, itu semua ada nilainya, gitu ya. Keris aja itu lo-nya ada berapa, ada maknanya sendiri ya, gitu ya. Semua ada nilainya. Makanya kalau kita ke masjid-masjid tua, itu semua ada maknanya. Ini ada gambar salak, ada gambar apa yang lain, buah apa, semua ada nilainya. Ada nilainya. Bahkan simbol itu dulu dipakai untuk komunikasi. Wallahu alam, saya pernah dengar pembahasan tentang sejarah di Indonesia ketika perang besar Pangeran Diponegoro, dan kemudian para pengikutnya banyak dan dikejar-kejar betul oleh Belanda, apalagi setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, maka mereka membuat simbol. Kalau dia pengikut Diponegoro, dia nanam pohon sawo di depan rumahnya. Bahkan dulu menjadi bahan alat komunikasi. Nah, itu memang Jawa, dan Sultan Agung sangat kuat di bab itu. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa Islam itu begitu. Kita sholat 5 waktu, Pak. Kita sholat 5 waktu. Itu kan gerakan bacaan dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Itu kan gerakannya gerakan fisik. Apakah ini yang menyebabkan kita mendapat pahala? Ternyata bukan satu-satunya. Karena Nabi SAW menyampaikan, setelah fikih sholatnya benar, poin berikut yang menentukan pahala justru kekhusyuannya. Nah, kekhusyuan itu nilai di sini. Ini nilai di sini, di dalam hati ini. Itu kekhusyuannya. Dan itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Wasta'inu bis-sabri was-salah
wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah tolong pada Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi yang khusyuk. Dan Nabi menyampaikan khusyuk itulah yang menentukan berapa persen pahala kita. Jadi nanti kita salat zuhur berjamaah, salamnya bareng, tapi begitu salam pahalanya nggak sama, Pak. Pahalanya nggak sama. Mengapa nggak sama? Khusyuk kita beda-beda. Yang menentukan berapa besaran pahalanya adalah tingkat khusyuknya. Bagaimana dalam hadis Nabi SAW. Artinya gerakan fisik ini apa gunanya? Kalau ternyata tidak khusyuk, kalau 100% tidak khusyuk, terus berapa pahalanya berarti? Itulah mengapa Nabi menyampaikan tentang puasa. Tentang puasa. Nabi mengatakan man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Yang belum bisa meninggalkan ucapan dosa dan masih mengerjakannya, Allah tidak perlu. Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Artinya puasa kita tidak diperlukan Allah. Kita nggak dapat pahala gara-gara lisan kita masih ucapannya ucapan dosa. Itu nilai. Apa hubungannya? Wong saya puasa udah sah secara fikih. Secara fikih sudah sah. Saya tidak makan, saya tidak minum seharian, saya tinggalkan syahwat seharian. Kemudian waktu buka. Secara fikih sah. Tapi ternyata pahala nol. Mengapa? Karena Islam bukan hanya ibadah fisik semata. Jadi ketika hari ini anak-anak kita, generasi kita latih tentang hal-hal yang sifatnya fisik, tapi kita lupa mendidik nilai dalam hati, maka mereka melakukan sebuah tindakan keislaman yang tidak diterima Allah SWT. Itulah masalahnya. Dan generasi khairul ummah pasti mulai dari situ. Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beriman pada Allah itu mulainya dari hati. Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, iman itu kan ma waqara fil qalb. Apa yang tertancap kuat di hati. Ini nilai. Jadi bukan cuma apa yang diucapkan atau apa yang dilakukan, tapi dia adalah ma waqara fil qalb wa saddaqahul amal, dan dibenarkan dengan karya dan amalnya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, itulah diri seorang muslim. Makanya yang Islami itu Bapak Ibu bukan hanya fisik, gerakan fisiknya. Bukan hanya jilbabnya umpamanya. Tapi salah juga yang mengatakan sudahlah, nggak penting juga kok jilbaban. Lah, yang penting jilbabi hatinya. Yang begini-begini ini, Pak. Sultan Agung nggak begitu sama sekali. Sultan Agung selalu membawa dua-dua nilai itu. Membawa dua-dua nilai. Kalau diperintahkan untuk berpakaian muslimah yang sempurna, berpakaian muslimah yang sempurna. Tetapi nilai, maksud di balik jilbab apa, tanamkan dalam hatimu. Disuruh puasa, ya puasa. Bahwa di balik puasa ada nilai untuk menjaga semua syahwat, termasuk syahwat berbicara bohong dan dusta dan dosa, maka itu juga harus ditanamkan dalam diri. Dalam sholat juga sama. Gerakan sholat dari awal sampai akhir kita kerjakan, itu juga perintah dalam syariat. Tidak bisa kita bilang, ya nggak sholat kan nggak apa-apa, yang penting kita ini baik sama orang lain. Tidak bisa dalam Islam. Makanya di salah satu karya besarnya Sultan Agung itu ada namanya, Sultan Agung itu karena ilmuwan, Pak. Itu punya banyak serat. Apa namanya? Risalah. Serat itu kan risalah dalam bahasa Arab. Nulis banyak serat, dan itu panduan kehidupan dan bernegara. Punya banyak serat. Di antara serat yang beliau punya kan namanya serat Sastra Gending. Judulnya saja menggabungkan dua hal sekaligus. Kita tahu gending. Tahu gending kita kan? Gending itu ya gending, musik gamelannya itu. Sastranya itu adalah sastranya. Kedalaman. Jadi kalau orang ngerti sastra, dia mendengarkan gending dan syairnya, itu punya ini dalam nih. Sastronya dalam. Maka sastro dan gending itu oleh Sultan Agung digabung. Tidak mungkin kita hanya bicara isi, kemudian lupa bicara wadah atau kulitnya. Sebagaimana tidak mungkin kita bicara kulit, tapi kemudian kita lupa isinya. Itu nilai dasar, dan itu selalu harus dimiliki oleh muslim. Dan itu khairul ummah betul, Pak. Lahirnya khairul ummah betul. Jadi dia tahu persis harus apa secara fisik.
secara fisik apa yang harus dilakukan, dan dia tahu persis secara nilai apa yang harus ditanamkan. Dan itulah maka, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini satu hal yang luar biasa. Maka begini, kalau tadi saya bicara antara budaya dan agama, dan itu sangat banyak Sultan Agung, karena di dalam, contoh dari dalam Serat Sastra Gending saja, Sultan Agung itu sebenarnya menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan. Bagaimana keselarasan antara sastra dan gending, antara fisik dan hati, antara tempat dan isi, dan seterusnya, itu ditulis sebagai sebuah panduan. Dan ini, Bapak dirahmati Allah, dengan nilai dasar yang luar biasa itu, yang itu kemudian nanti menjadi panduan kehidupan bernegara bahkan, maka kemudian istimewa. Jadi istimewa. Kalau tadi bicara tentang budaya dan agama, nah ini seringkali lihat Pak, agama saja menerima loh budaya setempat. Bahkan diberi ruang untuk memutuskan hukum. Tadi al-adah muhakamah, tentu ada kajian, silakan dikaji. Ada ruang untuk, bukan cuma diberi ruang, tapi diberikan kuasa di dalam ruang batas ruangnya untuk memutuskan sebuah hukum dalam Islam. Kalau agama saja memberi ruang itu, maka angkuh sekali ilmu pengetahuan hari ini kalau dia tidak memberi ruang. Agama saja memberi ruang. Jangan dikit-dikit umpamanya begini. Saya mohon maaf dari sebesar-besarnya, tapi saya sampaikan apa adanya. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Apapun ini. Umpamanya mohon maaf sebesar-besarnya sekali lagi. Umpamanya ilmu kesehatan, karena di sini ada rumah sakit besar. Ilmu kesehatan, kita tahu ilmu kesehatan, para dokter dengan semua kemuliaan ilmunya dan semua jasa besarnya untuk orang-orang yang sakit. Dengan semua ilmu yang besar yang hebat itu, lihat kan kemudian ada begitu banyak jenis pengobatan. Tidak salah, saya pernah juga mengisi kajian di Fakultas Kedokteran Pak, di sebuah kampus. Saya ditanya, gimana Ustadz Budi, saya ini kan dokter, kami tidak boleh memberi obat kecuali batas ilmu kami. Saya bilang memang sudah betul, itu yang benar. Dalam Islam pun kita tidak boleh memberi sesuatu di luar ilmu kita. Tetapi saya sampaikan Pak, begini, kenapa kita tidak memberi ruang untuk ilmu yang lain? Betapa angkuhnya kita hanya menganggap itu cuma budaya lah, itu cuma pengobatan ala budaya masyarakat mana. Akhirnya kan kemudian kenapa tidak dihaluskan bahasanya? Saya sudah lama, ini sudah sangat lama, sudah sekian belas tahun lalu, saya pernah dialog dengan seorang dokter senior spesialis di RSCM. Saya masuk ke ruangan beliau. Waktu itu saya nanya satu hal, Pak dokter, pernah tidak menjumpai pasien ada benda asing di dalam badannya yang kalau di ilmu mistik contohnya namanya susuk, itu dimasukin betul benda masukkan Pak, karena saya kenal beberapa orang yang suka masukin susuk ke badan orang, dan susuk itu macam-macam, dari mulai air sampai perhiasan, dan diginikan tuh kelihatan betul, diginikan tuh kelihatan. Nah saya tanya, Pak dokter pernah nggak jumpai pasien kebaca gitu, kemudian jawabannya, oh sering saya Ustadz, dan itu saya baca, kelihatan. Saya cuma tanya ke Pak dokter waktu itu, Pak dokter, kalau menurut Pak dokter itu apa ya? Beliau bilang, saya sudah jumpai pasien kayak begitu, tapi jujur saya heran, karena benda masuk itu kan mesti ada bekas masuk. Namanya memasukkan, apalagi benda bukan kecil Pak. Kalau benda kecil itu, kadang-kadang benda itu melintang besi gitu, kayak besi itu, melintang gitu, panjang. Lah untuk memasukkan itu kan mesti ada jalan memasukkannya. Akhirnya Pak dokter setelah diskusi, setelah menjelaskan, beliau menyampaikan begini, kalimatnya bagus banget. Ustadz, inilah simpul yang belum ketemu di ilmu saya. Cakep. Tidak dikit-dikit, tidak ilmiah, nggak benar. Mohon maaf Pak, saya tidak bicara tentang apapun. Lihat, akhirnya sekarang kan semua diteliti, bekam, ditolak. Kalau saya simpel Pak, kalau kerokan Pak, oke, versi orang Indonesia, kerokan, ngobati pakai dikerok.
Kalau nggak salah saya pernah baca ada penelitian tentang kerokan akhirnya. Saya bilang kalau kerokan Anda tolak, walaupun saya kerokan itu, kalau kerokan Anda tolak, saya bilang saya nggak masalah. Tapi kalau rekomendasi Nabi Anda tolak, itu masalah dari sisi agama, Pak. Tapi karena keangkuhan ilmu pengetahuan, kita sekedar berbahasa seperti Pak Dokter yang bagus tadi berbahasa, itu nggak bisa. Itu simpul yang belum ketemu di ilmu saya, Ustaz. Kan cakep banget ilmunya. Kita angkuh sekali. Agama saja memberi ruang pada budaya dan adat. Masa cuma ilmu manusia aja kok nggak memberi ruang pada itu. Angkuh sekali kita ini. Akhirnya nanti kita dipermalukan, Pak. Nanti kita akan dipermalukan. Kenapa? Karena akhirnya banyak penyakit tidak bisa diobati. Datang orang nggak ilmiah sama sekali. Kadang dukun, musyrik kadang-kadang ya. Cuma tangan ditempel di jidat, seret sembuh. Buah sembuh. Nggak ilmiah. Orang bilang sembuh. Dokter bilang, itu cuma ini tuh Pak. Itu mungkin ada motivasi dalam dirinya yang sangat kuat untuk sembuh. Itu kan Anda kan dokter juga ahli memotivasi. Kenapa tidak Anda motivasi pasiennya? Sehingga nggak perlu lagi ada sontak-sontik, kasih obat, dibelek, dibelah-belah. Anda kan orang cerdas. Kenapa Anda tidak bisa memotivasi mereka? Dukun kok bisa? Itu masuk saya mohon maaf sebesarnya Pak. Mengapa? Karena Islam punya sejarah kebesaran yang luar biasa di ilmu kedokteran. Itu maksudnya. Jadi memberi ruang tadi. Bagaimana Sultan Agung mampu membaurkan itu, tidak menghilangkan nilai budaya, tapi tetap memegang kuat nilai keislaman. Dan itu dalam Islam diberi ruangnya. Maka luar biasa. Ini bagian dari pelajaran itu. Bapak Ibu dirahmati Allah, saya tentu nggak boleh panjang-panjang ini, sudah jam 11, terlalu panjang. Terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada poin menarik menurut saya dari Sultan Agung itu, Pak. Dan sampai sekarang menurut saya harusnya masih terus dijalankan, sayangnya sudah mulai ditinggalkan. Tanah Jawa ini tanah subur. Subur tanah Jawa ini. Makanya salah satu fokus Sultan Agung ketika membangun perekonomian adalah memberi fasilitas yang luar biasa kepada para petani. Hari ini anak-anak muda jarang yang ingin masuk pertanian. Lawang yang jurusan kuliah pertanian saja ujungnya nggak bertani kok. Padahal pertanian luar biasa Pak. Dan saya hari-hari ini banyak bergaul dengan teman-teman petani. Saya banyak tanya dengan teman-teman petani, peternak, orang-orang perikanan yang bukan dalam teori kelas, tapi yang langsung praktek di lapangan. Dan saya melihat memang luar biasa. Ini yang tidak banyak tersampaikan. Sehingga akhirnya anak-anak muda, bahkan anak-anak para petani yang artinya punya nasab baik tentang pertanian, itu malah nggak mau bertani lagi. Padahal ini luar biasa. Kemarin pandemi sudah membuktikan Pak. Orang boleh menjual motor, mobil, rumah, HP kalau perlu dijual. Toko-toko elektronik semua tutup. Kenapa? Orang yang penting bisa makan. Bukti bahwa makan gak tergantikan Pak. Mestinya Indonesia yang menjadi pemimpin bumi karena ini negeri yang subur Allah berikan. Karena di sini ditanamnya semua pangan itu. Tapi kemudian kita mengabaikan itu. Bahkan mohon maaf sebesar-besarnya. Tanah-tanah wakaf pertanian banyak yang mangkrak. Bahkan statusnya sudah wakaf. Mangkrak Pak. Tidak terkelola padahal yang mewakafkan itu ingin mendapatkan pahala yang mengalir dari sana. Dan jelas pertanian adalah merupakan kekuatan besar negeri agraris ini. Dari dulu negeri ini disebut negeri agraris Pak. Kalau kita baca Aceh Pak, kita baca tentang Aceh, catatannya Ibnu Battuta, seorang pelancong hebat dari Maroko. Itu ketika bacalah tentang catatan seorang Ibnu Battuta terhadap Aceh, catatannya luar biasa Pak. Dipuji tentang negeri yang sangat subur, yang sangat kaya hasil buminya, yang sangat baik dan ramah penduduknya, yang rajanya, sultannya adalah seorang mujahid yang berjihad melawan negeri-negeri kafir, sekaligus seorang ilmuwan besar yang duduk belajar madhab Syafi'i di salah satu hari rutinnya, dan orang pemimpin yang sangat dicintai rakyatnya. Karenanya dia jalan kaki kalau habis sholat Jumat untuk menyapa semua rakyatnya. Baca catatan Ibnu Battuta Pak. Dan itu asli Indonesia kan.
Tapi saya sudah bacakan itu, saya bacakan kata per kata waktu saya seminar di Aceh. Saya bilang mohon maaf ini Aceh, saya mau bacakan kalimat Ibnu Battuta tentang Aceh. Begitu selesai saya bacakan kata per kata, saya terjemah. Kemudian saya bilang, apakah ini Aceh? Apakah Aceh yang sekarang adalah Aceh yang ini? Mereka sepakat jawabannya bukan. Ini luar biasa. Kita kehilangan banyak hal, Pak. Negeri ini pernah menjadi khairul ummah. Pernah menjadi khairul ummah. Nah salah satunya tadi, pertanian itu, kenapa tidak dihidupkan? Kenapa tidak muncul anak-anak muda? Hari ini gerakan alhamdulillah sudah mulai muncul. Tapi belum terlalu kuat. Anak-anak muda mulai dibuat cinta dengan pertanian, dengan pangan, apapun jenisnya. Dengan pangan. Masalahnya pangan tidak menjanjikan, Pak. Udah kerjanya panas, terik matahari, kulitnya kering, kulitnya hitam, Pak. Wah itu gimana coba, kan susah. Anak muda dengan penampilan seperti itu nggak menarik. Kulitnya kasar, begitu panen, duit nggak banyak, habis untuk bayar pupuk. Tapi subhanallah, saya sudah bertemu dengan petani-petani yang hebat, yang canggih dan hasilnya sangat luar biasa. Luar biasa, Pak. Tidak biasa hasilnya, yang begitu yang harus dikenalkan ke anak muda. Agar kembali lagi seperti pelajaran kita belajar dari Sultan Agung bahwa itu adalah yang dihidupkan di Pulau Jawa ini karena Allah berikan kesuburannya di negeri ini. Bapak Ibu dirahmati Allah, saya kira itu mudah-mudahan sekilas ini membantu mengingatkan saja tentang nama besar Sultan Agung yang itu disematkan dipakai oleh yayasan besar ini, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Mudah-mudahan nama besar Sultan Agung menjadi inspirasi betul. Inspirasi untuk melahirkan khairul ummah. Karena menariknya adalah Sultan Agung ya tetap Jawa, dan ini juga ada di Jawa, tapi Sultan Agung seorang muslim. Dia seorang muslim secara individu, dan tapi dia juga muslim dan memasukkan Islam di kepemimpinannya. Saya kira itu Allah Ta'ala bisawab. Mohon maaf atas salah kurangnya, tidak menggurui Bapak Ibu semuanya, hanya menyampaikan dan mungkin mengingatkan. Mudah-mudahan Allah ridho pada kita semua, mudah-mudahan Allah ampuni, mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadah kita, mudah-mudahan Allah jaga Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ini, Allah terus bimbing, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang agung bagi para pendirinya, mudah-mudahan Allah berikan ampunan bagi para pendiri yang telah tiada, dan Allah muliakan mereka dengan karya-karya besar kita di kita hari ini, dan semoga ke depan menjadi rahim peradaban Islam. Wallahu ta'ala bishawab. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan